Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Normanto ya. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan nanti tentang materi lanjutan pemrograman web dan perangkat bergerak. Untuk kelas 12, terutama kelas 12 RPL, ya saya ingatkan kembali, walaupun di masa pandemi ini kita tetap wajib belajar, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat kawan dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap belajar ya, walaupun kita tidak di dalam kondisi lingkungan sekolah. Sebetulnya dengan kondisi saat ini kita bisa lebih memanfaatkan waktu untuk berkarya, untuk menggali apa yang harus kalian kerjakan, melihat, mengamati kondisi yang ada di lingkungan kalian. Jadi belajar itu sebetulnya tidak harus di lingkungan sekolah. Pelajaran yang paling utama sebetulnya adalah di lingkungan masyarakat. Walaupun kalian di sekolah nilainya peringkatnya bagus, tapi ketika di lingkungan masyarakatnya kalian tidak dipakai, jadi percuma gitu loh. Jadi intinya kalian harus tetap belajar apapun. Yang saya sarankan kalian harus belajar berkarya. Ini salah satu contoh karya kelas 12 yang saya pakai untuk background ya, belajar di rumah aja. Ini sebuah karya. Jadi saya akan menghargai karya-karya kalian. Jadi kalian harus menumbuhkan motivasi kalian untuk berkarya apapun itu, walaupun tidak hanya tentang pemrograman web ya. Saya sarankan kalian gali karya kalian itu tentang apa sih, passion kalian di apa, jadi ketertarikan kalian itu di apa ya. Walaupun dalam apel saya itu nanti tentang web ya, kalian nggak masalah nggak tertarik tentang web, nggak masalah, tapi kalian harus memiliki sebuah ketertarikan tentang ilmu teknologi. Basic kalian di apa itu, apa kalian di video atau kalian di foto. Coba kalian berkarya apa yang bisa kalian perbuat untuk karyamu itu ya. Ini nanti sebelum kita belajar kita harus mempersiapkan beberapa hal. Lanjut ya, kita akan belajar ke materi ini karena durasinya juga terbatas. Nanti kalian ganti mapel yang lain karena materi kita tuh banyak betul untuk pemrograman web. Walaupun saya yakin kalian juga sudah lupa bagaimana cara membuat sebuah web, bagaimana cara membuat form. Saya menyadari betul kalian juga pasti sudah lupa, sudah tidak ingat apa yang harus dikerjakan awal. Tapi no problem ya, karena kalian juga masih masa-masa labil, saya maklum itu. Tapi juga kalian harus mencoba mengingat, mengulas, dan mempraktekkan kembali. Nah, untuk kelas 12 ini lanjutan yang kemarin sudah belajar tentang form, PHP form, membuat sebuah inputan di dalam form, menampilkan form waktu kelas 11 ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, kalian bisa buka nanti di perangkat belajar, di topik perangkat belajar itu ada silabus ya. Kalian baca yang harus kalian pelajari. Nah, untuk kelas 12 itu KD-nya 3.11, menganalisis penanganan kesalahan pada program. Sebetulnya belum saatnya kalian kesini, cuman di silabus diwajibkan kalian belajar ini gitu loh. Intinya kan kalian harus bisa membuat sebuah pemrograman web ya kan. Pemrograman web itu ya basically dari kalian bisa struktur HTML-nya, membuat halaman page web dari awal, kemudian function-functionnya bisa berjalan, banyak hal lah di sana ya. Cuman nantilah kita tetap muka, kita ulang lagi, kita simak lagi. Cuman ketika kali ini kita harus ngikutin penanganan silabus ya.
silabus ini harus. Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit problem biasa kalau di rumah banyak gangguan. Walaupun kalian lupa materi-materi sebelumnya, jadi tugas kalian harus mengolah lagi harus mengulas materi-materi sebelumnya, jadi biar kalian tetap ingat apa yang pernah diajarkan, dipelajari. Oke ya. Nah, sebelum kalian belajar tentang menganalisis penanganan kesalahan pada program, saya menyarankan ketika kalian tidak punya laptop atau komputer di rumah, kalian bisa memanfaatkan HP kalian ya. Caranya kalian bisa buka di Play Store ya. Kalian bisa buka di Play Store. Kemudian pada Play Store kalian ketikkan PHP seperti ini ya. Kemudian kalian bisa install PHP CodePly. Nah, seperti ini. Ini nanti kalian bisa belajar tentang PHP ya. PHP CodePly ini ya, mempraktekkan kode-kode atau sintak yang terdapat dalam PHP ya. Nanti saya contohkan lah bagaimana cara menggunakan PHP CodePly. Jadi jangan khawatir ketika kalian di rumah tidak punya fasilitas untuk praktek menjadi sebuah kendala ya, menjadi sebuah kendala untuk bisa belajar tentang pemrograman web. Oke, lanjut. Kemudian untuk kali ini kalian bisa buka ya pada pertemuan pertama, kalian bisa buka di 3.1 menganalisis penanganan kesalahan. Nah, sebelum itu kalian wajib mengisi absensi seperti tutorial yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Kalau lupa bisa dibuka di perangkat ngajar cara mengisi dan membuat absensi. Oke. Nah, kemudian dibuka materinya, kalian baca. Nah, di sana ada KD 3.17.1 yaitu menerapkan prosedur penanganan kesalahan dalam pemrograman aplikasi web. Nah, jadi untuk KD ini kita harus bisa menerapkan prosedur penanganan kesalahan dalam pemrograman aplikasi web. Jadi di dalam web itu ketika ada kesalahan baik dari pihak user atau dari pihak admin atau dari pihak programmernya, harus ada pemberitahuan ataupun sebuah notice ya. Notice itu ya pemberitahuan. Jadi biar kalian mempermudah mengetahui apa yang harus kalian kerjakan. Kemudian menentukan prosedur penanganan kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan apa yang harus kalian lakukan. Jadi di dalam web itu tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi materi pembelajarannya tentang konsep menampilkan message box error. Kemudian prosedur program penanganan kesalahan. Kegiatannya mengamati untuk mengidentifikasi tentang merumuskan masalah tentang penanganan kesalahan pada program. Kemudian mengumpulkan data tentang penanganan kesalahan pada program, mengolah data, kemudian mengkomunikasikan. Jadi untuk pertemuan satu ini sudah saya siapkan ya berupa file presentasi. Nanti kalau kalian memori HP-nya tidak kuat, terlalu banyak file, jadi kalian bisa menggunakan Google Drive. Kalian simpan di draft Google Drive aja. Jadi jangan beralibi kalau menggunakan Google Class itu memakan kuota terlalu berat lah, terlalu banyak. Sebetulnya kalau analisis dari kita pengguna IT ya yang tahu konsep IT, sebetulnya ketika kalian mengirimkan sebuah WA berupa gambar, berupa video atau berupa
file itu malah lebih membebankan karena kalian download langsung. Nah, kalau ini kita sudah tersimpan di dalam drive, jadi tinggal baca di online. Jadi memori kalian tidak akan penuh logikanya, ya kan? Kemudian kita enak udah tersimpan di drive gitu loh. Jadi jangan lupa kita ini sebagai pelopor ya, bukan follower loh ya. Kalau pelopor itu harus mengawali. Jadi apapun kita harus terdepan daripada sekolah-sekolah lain, daripada orang lain. Jadi kalau bisa kita menjadi sebuah penggerak rodanya. Jadi tanpa kita orang lain tidak bisa bergerak. Seperti itu. Ini materinya menganalisis kesalahan pada sebuah program. Kita buka. Ini saya pakai ya Google Drive, pakai presentasi ya, pakai slide presentasi di Google Drive. Di sini ada ringkasan yang ada di KD tadi. Kemudian di sini ada 3 ya. Kita akan belajar tentang membuat alternate, confirm, dan prod dengan JavaScript. Ketika ketiga nama tersebut juga bisa disebut dengan message box. Pada seri sebelumnya kita sudah pernah membuat alternate dengan JavaScript. Namun pada seri ini dijelaskan secara mendetail karena message box tidak hanya alternate saja seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian pada seri ini akan kita bagi 3 ya, 3 poin utama. Jadi untuk materi ini sebetulnya kalian bisa browsing di internet banyak sekali ya untuk penanganan JavaScript ini. Ya, ada 3 macam. Yang pertama membuat alternate dengan JavaScript. Kemudian membuat confirm box dengan JavaScript. Kemudian cara membuat prompt box dengan JavaScript. Oke, kita belajar satu-satu, kita pelan-pelan. Nanti kalian langsung praktekkan. Jika ada yang kebingungan bisa tanya di komentar ataupun via WA. Oke ya. Untuk alternate alert dengan JavaScript ini, untuk membuat alert dengan JavaScript ini cukup mudah. Kamu cukup menuliskan kode seperti ini ya, alternate terus pesannya apa gitu kan. Pada potongan kode di atas dapat kamu ganti tulisannya sesuai dengan pesan yang kamu inginkan. Alternate itu seperti apa sih gitu kan. Kalian pernah nggak ketika mengisi sebuah form ya, mengisi sebuah form, kemudian ada form yang belum diisi, kemudian kalian simpan atau kalian save, terus muncul pop up atau layar tampilan ke atas, semisal nomor HP Anda kurang, harusnya 6 digit semisal, atau 8 digit atau 12 digit semisal, terus harus tombol klik tombol OK atau edit atau cancel gitu kan. Nah itu yang dimaksud alternate, jadi kayak tombol pop up. Nah ini contohnya ya, ini kita membuat alternate selamat datang di website kami. Jadi seperti membuat tombol pop up. Jadi kita praktekkan ya, alternate selamat datang di website kami. Kita praktekkan menggunakan Google Play tadi ya, Google Play, PHP Code Play tadi kita buka. Nah, yang harus kalian pahami pada aplikasi ini bisa digunakan untuk PHP, bisa juga digunakan untuk HTML. Kalau kalian punya komputer atau laptop ya silahkan kalian belajar praktekkan di komputer masing-masing. Kalian bisa masuk di HTML plus PHP ya, masuk di sini. Nah kemudian ini pada kode, kemudian pada bagian ini adalah bagian untuk sebelahnya ketutup ini ya, ketutup logo ya, nanti logonya kita naikkan, ada description, kode, kemudian di sebelah kanan adalah hasilnya ya, PHP. Oh ini ketutup ya, nanti kita naikkan dulu. Kita coba rubah di screennya, setting kita stop dulu ya, kita stop, nanti kita edit dulu, nanti kita gabungkan. Oke bentar, saya rubah dulu karena kita pakai ini biar nggak ke copyright dengan yang lain. Oke, saya rubah dulu ya biar kelihatan, biar kawan-kawan juga enak. Nggak bisa soalnya kalau ini.
bisa ya. Atas ini pada bagian ini agak lambat soalnya ini online. Ini hasilnya seperti ini. Oke, bisa ya. Di sini ada view atau previewnya. Nah, di sini nanti kalian tuliskan seperti contohnya tadi ya. Contohnya pada awal kita buat apa tadi, di filenya kita buka materinya, filenya tentang membuat alternate dengan JavaScript misalnya. Kita pelan-pelan aja tadi, seperti ini, membuat alternate di JavaScript kan gitu ya tadi kan. Oke, seperti ini. Kita tutup. Jangan lupa tutupnya seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, JavaScript itu selalu diawali dengan buka kurung script. Ingat-ingat, JavaScript itu selalu diawali dengan buka kurung script. Kemudian kita tuliskan apa tadi, alert ya. Kemudian kita buka kurung, apa yang pesan mau kita tampilkan, seperti itu. Selamat datang di website kami, misal titik 2 tutup kurung titik koma, kemudian jangan lupa skripnya kita tutup. Nah, seperti ini. Oke, ditutup ya, belum ada tutupnya. Nah, kemudian output ini kita lihat. Nah, selamat datang di website kami, ini kan pop up muncul ya. Ini yang dimaksud dengan pesan ya. Nah, pada contoh kode di atas adalah kode terdapat baris nomor 11 yang artinya alternate selamat datang. Dari kode tersebut akan menampilkan sebuah message box atau pesan. Di dalamnya selamat datang di website kami, seperti pada gambar waktu kita lihat di slide ini. Nah, pada slide ini nih akan tampil seperti ini kalau kita di laptop. Tadi karena kita di HP tampilannya seperti itu. Oke, paham ya? Coba nanti kalian praktekkan, kemudian hasilnya kalian bisa kirimkan ke saya. Ketika ada sebuah kesalahan-kesalahan, jangan lupa kalau kalian membuat sebuah PHP menggunakan komputer, tetap prosedurnya. Kalau yang lupa saya ingatkan kembali, kita running exam control panelnya, kita start dulu, kemudian kita buat folder di localhost ya, htdoc nama kalian, kemudian buat folder ya, buat folder dulu nama kalian, kemudian buka di browser, kemudian localhost / nama kalian yang kalian buat tadi. Moga-moga inget lah ya. Nah, cara yang kedua adalah cara membuat confirm box dengan JavaScript. Kalau confirm itu harus konfirmasi ya. Ini filenya. Kalau kalian bisa copy lah. Tapi kalau nggak bisa di copy harus kita tulis ulang. Nanti kita pakai copy aja untuk mempraktekannya biar enak. Nanti kalian bisa tulis ulang atau pakai copy paste juga nggak apa-apa, tapi harus kalian pelajari apa yang dimaksud dari kode tersebut. Kalau kita edit nih, nah kita copy ya, kita copy kodenya berupa image, sorry, nggak bisa kalau di sini, sorry nggak bisa, nggak bisa diedit, jadi mungkin ngeditnya lewat Google Drive. Jadi kita tulis saja ya, kita tulis, kita praktekkan. Nah, saya kasih penjelasan dulu untuk confirm box dengan JavaScript. Confirm box ini bisa juga disebut confirm, atau confirm itu persetujuan.
Pada JavaScript yaitu message box yang di dalamnya terdapat dua pilihan. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, ketika kalian mengisi sebuah email, kemudian emailnya masih salah, jadi mungkin message-nya email yang Anda tulis kurang lengkap, oke, atau cancel tampilkan, pasti ada kan ya. Nah, biasanya digunakan saat ingin menghapus sebuah data pada website yang sebelum menjalankan script dihapus. Data dimunculkan konfirmasi oke atau cancel. Tujuannya untuk menghindari apakah tombol hapus tidak sengaja diklik atau memang ingin menghapusnya. Nah, atau contoh lagi, ketika kalian menghapus sebuah file, di situ akan muncul pop up ya atau pesan, yakin Anda akan menghapus pesan ini sebenarnya oke atau cancel. Kalau oke berarti terhapus, kalau cancel berarti tidak. Itu yang dipakai untuk confirm box dengan JavaScript ya. Ini kita pakai untuk web. Nah, nilai yang dimasukkan dari combo box adalah tipe data boolean. Tipe data boolean itu adalah tipe data yang isinya hanya benar dan salah atau true and false. Jika oke, maka akan menghasilkan nilai true. Jika cancel, akan menghasilkan nilai false atau salah. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan ya. Kita praktekkan pakai PHP Coach lagi. Pelan-pelan aja. Nanti untuk hari ini kalian bisa satu persatu dipraktekkan. Kalau meraktekkan ini memang harus pelan-pelan karena telah titik koma tetap akan salah. Oke, kita coba membuat confirm box. Di sini kita rubah. Aduh, muncul iklan biasa ya aplikasi. Membuat confirm box di JavaScript. Nah, kemudian kita membuat button ya, buka kurung. Saya melihat catatan ini biar enak memudahkan, button ya, kemudian on klik sama dengan tanda petik konfirmasi dulu ya, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda petik. Jangan buru-buru ini. Kalau kita mempraktikkan ini, ketika nanti kalian buru-buru salah petik, salah nggak akan tampil. Keluarkan confirm ya, box, kemudian tutup. Jangan lupa ditutup. Apa yang ditutup? Bottomnya tadi yang kita buat, button atau tombol kalau kalian nggak mengerti bottom. Oke, kemudian P. Nah, ini kalian kemarin kan sudah belajar kelas ya, kita pakai sekarang P ID. Nah, ini ID kelas. Ayo, ID kelas apa? ID kelas pakai ID, kelas ID ya. Kemudian tanda petik hasil, nanti akan kita panggil kelasnya. Tutup kurung, kemudian buka kurung lagi, slash, tutup P. Nutup apa? Nutup paragraf yang pada PID. P nya kita rubah yang kecil aja biar enak. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan scriptnya. Script udah kita tulis, yang tadi kita hapus alternate-nya. Kita tambahkan function di sini. Function ya, fungsinya. Kemudian konfirmasi dulu, manggil yang atas, masih dulu, button kliknya kita konfirmasi dulu, nggak boleh spasi, otomatis dia konfirmasi dulu. Kemudian buka kurung kurawa, kita panggil variabelnya, var konfirmasi, kemudian kita confirm
besok kalau nanti udah kalian udah terbiasa pakai HP, nanti saya meraktekinya pakai komputer biar kalian saya juga kelamaan. Silahkan klik tombol salah satu tombol, petik, tutup kurung, titik koma. Nah, jangan lupa pelan-pelan aja. var ini var ini baru otomatis ya, salah iklan lagi nggak bisa di cancel. Oke, tunggu aja nggak apa-apa. Oke, ini var karena kalau aplikasi pasti ada iklannya, karena pendapatan dari aplikasi itu dari iklan itu. Kalau kalian pengen tahu, var tag sama dengan tanda petik kosong ya, isinya titik koma. Kemudian nah ini kondisi, jika konfirmasi itu benar, true, tampilnya tag sama dengan kamu klik tombol OK. Seperti ini, titik koma. Kemudian else jika salah, kita tutup dulu yang atas. Kemudian else kita buka lagi tag. Selain kalau salah apa tampilannya, kamu bisa rubah sendiri sebenarnya. Kamu klik tombol cancel. Nah, seperti ini. Kemudian tutup. Dokumen get element by ID. Nah, manggil variabel ID hasil. Seperti ini. Kemudian inner HTML sama dengan tag. Susah ya susah, namanya belajar. Kalau mudah nggak usah belajar. Ini nutup yang di atas tadi, ini function konfirmasi dulu. Kemudian script udah. Nah, coba kita running sekarang outputnya. Kita running dulu, coba output. Ada iklan lagi. Nah, ini membuat konfirmasi box. Nah, keluarkan konfirmasi. Nah, tombolnya akan muncul seperti ini. Oke, seperti presentasi tadi, di sini akan muncul tombol konfirmasi seperti ini, keluarkan ke box. Nah, itu adalah contoh beberapa kalian ketika kalian membuat sebuah konfirmasi box ya. Kemudian ada lagi membuat prompt box dengan JavaScript. Dia bedanya apa? Tampilannya mirip Alnet, namun memiliki sebuah input yang berfungsi untuk memasukkan tag atau pesan dari pengunjung. Contohnya, langsung aja kita masukkan nanti ya. Contohnya ini. Jadi ketika ada pop up tapi kosong, ngisi namamu akan tampil selamat datang Lukman. Oke lah, kalau kayak gini ibaratnya ngomong
tutorial udah jelas, kode sudah jelas, kalian tinggal mempraktekkan ya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Saya yakin kalian mampu. Nah, sebetulnya tutorial ini saya ngambil dari cara kode. Oke, nanti kalian bisa buka di web carakode.com. Oke ya, nanti kalian bisa buka, kalian pelajari sendiri. Kemudian masih ingat toh rekomendasi website saya untuk kalian belajar PHP, kalian bisa buka di w3school.com. w3school kalau kalian cari di Google lah, w3school. Nah, tugas kalian nanti akan saya lampirkan di bagian tugas. Jadi minggu sekarang sama minggu besok itu jadwalnya kita hari Senin ya, untuk kelas 12 RPL 1, untuk kelas 12 RPL 2 nanti hari apa saya belum cek. Nanti kalian cek jadwalnya. Untuk hari pertama kalian coba praktekin 1 dulu atau 2 dulu atau 3 dulu, dibagi waktunya sampai bisa. Nanti kalau sudah selesai hasil prakteknya, kata-katanya kalian rubah, bisa kalian kirimkan ke saya hasilnya lewat Japri atau di komentar ketika ada sebuah pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan, karena ini masih awal ya. Maklum banyak kendala-kendala teknis, kena gangguan, kalian harus memaklumi. Kalian juga akan seperti itu ketika di awal nanti juga akan mengalami beberapa gangguan dalam artian teknis, mungkin HP-nya tidak support lah atau kebanyakan memori lah. Nah, sekarang kita fokus dulu ke belajar online, tidak apa-apa, kita harus berkorban, tapi dengan adanya kalian belajar di rumah, saya yakin kalian bisa lebih fokus ya. Saya yakin sekali kalian bisa lebih fokus, lebih memanfaatkan waktu untuk berkarya. Berkarya itu tidak harus di sekolah, dimanapun kalian bisa berkarya. Buatlah sebuah karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak, menghasilkan orang banyak. Jangan mengukur karya itu ketika kita membuat sebuah karya harus mendapatkan sebuah hasil, jangan. Tapi berkarya terlebih dahulu, nanti hasil akan mengikuti Anda, gitu loh ya. Oke, itu quote dari saya. Terima kasih, saya akhiri karena udah 30 menit lebih. Nanti ada sesi tanya jawab yang kalian untuk waktukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.